Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai 7 soal dan pembahasan mengenai induksi elektromagnetik dalam persiapan menghadapi PAS Fisika kelas 12 bagian yang kedua. Tipe-tipe soal ini sering ditemukan pada soal PAS, jadi pelajari prinsipnya dengan baik ya, agar nanti PAS-nya sukses. Ayo kita langsung mulai. Soal nomor 1. Induksi elektromagnetik. Sebuah kumparan yang mempunyai luas bidang kumparan 50 cm persegi terdiri atas 200 lilitan. Pada kumparan tersebut terjadi perubahan induksi magnet sebesar 2 Weber per meter persegi per sekundnya. Besarnya gaya gerak listrik induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan adalah, kita gambar terlebih dahulu. Ini anggap kumparannya berbentuk lingkaran terdiri dari 200 lilitan dan satu lilitannya mempunyai luas penampang 50 cm persegi. Di sini ada magnet digerakkan ya dengan kecepatan tertentu, dan di sini menimbulkan perubahan induksi magnetnya 2 Weber per meter persegi per detiknya. Mari kita tuliskan persamaan induksi Faraday ya. Kegel induksi adalah minus N delta flux bagi delta T. Ini adalah perubahan flux. Oke, nah sekarang kita jabarkan bahwa delta flux itu adalah delta BA ya. Flux adalah B kali A. Kemudian di sini yang berubah itu adalah B-nya, berarti A-nya konstan bisa keluar. Sehingga persamaannya sederhanakan jadi kegel induksi sama dengan minus N kali A kali delta B per delta T. Nah, di sini delta B-nya yang ini tadi ya. Oke, jadi kita substitusikan N-nya 200, delta B-nya per delta T-nya itu adalah 2 ya, dan luasnya adalah 50 cm persegi dijadikan meter persegi ya, 50 kali 10 panggilan 4. Kita hitung biasa, maka kita dapatkan kegel induksinya adalah minus 2 volt ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 2, induksi elektromagnetik. Sebuah kawat peki yang panjangnya 50 cm digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per second dalam medan magnet 2 Tesla seperti gambar ini. Arus induksi akan mengalir melewati pada kawat peki adalah ya. Oke, kita tuliskan dulu hukum induksi Faraday-nya, tapi untuk kasus ini kita sudah tahu bahwa bentuk khususnya adalah E induksi sama dengan minus BLV ya. B-nya kuat medan magnet, L-nya panjang kawat, dan V-nya kecepatan. Kita substitusikan sesuai angka-angka ini. B-nya 2, L-nya setengah, dan V-nya adalah 6 ya. Kita kalikan, maka kita dapatkan kegel induksinya adalah minus 6 volt. Jadi nanti di sini kawat peki akan berfungsi sebagai baterai dengan arah GGL-nya seperti ini ya. Ini juga menunjukkan arah arusnya. Nah, sekarang berapa besar arusnya? Kita gunakan hukum Ohm ya. I sama dengan E dibagi R. Nah, E-nya kita isi 6 ya. Dari sini ini minus hanya menunjukkan arahnya, besarnya adalah 6. Kemudian dibagi hambatannya adalah sistem ini ya. Diwakili oleh hambatan ini 10 ohm. Jadi arusnya adalah 0,6 ampere dan arahnya dari P ke Q. Jadi yang tepat adalah jawaban yang C. Nomor 3, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah solenoida ya. Dan ada magnet yang digerakkan mendekati. Sebuah batang magnet digerakkan mendekati solenoida. Pernyataannya ada 4. Perubahan yang akan meningkatkan arus induksi dalam solenoida ini adalah, oke, kita lihat dulu persamaan induksi Faraday. E sama dengan minus N delta flux bagi delta T, atau min N kali delta B kali A dibagi dengan delta T. Sedangkan arusnya adalah E dibagi R. Jadi arusnya nanti dipengaruhi oleh kegel induksinya dari sini dan hambatannya ya. Sekarang kita perhatikan pernyataan yang pertama. Kelajuan batang magnet ditingkatkan. Nah, ini berarti delta fluxnya nanti akan lebih besar ya, karena pengaruh
delta B per delta T nya lebih besar, sedangkan A nya kan tetap. Jadi pernyataan 1 itu adalah benar ya. Kemudian banyaknya lilitan solenoid diperbanyak. Ya tentu saja ini kan berbanding lurus. Maka GGL induksi akan makin besar dan arus juga nanti akan semakin besar. Jadi pernyataan kedua juga betul. Kemudian yang ketiga, kekuatan medan magnet diperbesar. Ini berarti nilai B ini. Jadi kalau B-nya diperbesar, kekuatan magnetnya diperbesar, tentu saja GGL induksinya juga akan makin besar. Sehingga pernyataan yang ketiga juga benar. Kemudian yang keempat, nilai hambatan diperbesar. Nah, untuk itu kita lihat yang ini ya. Jadi GGL ini bisa tetap, tapi yang ditanyakan arusnya. Jadi kalau R-nya diperbesar karena berbanding terbalik, tentu saja mengakibatkan arus induksinya akan makin kecil. Jadi yang 4 tidak tepat ya. Untuk itu jawaban yang benar adalah jawaban yang D ya. Nomor 4, induksi elektromagnetik. Sebuah solenoida mempunyai induktansi 500 mH. Besar GGL induksi diri yang dibangkitkan kumparan itu jika ada perubahan arus listrik dari 100 mA menjadi 40 mA dalam waktu 0,01 detik secara beraturan adalah. Oke, kita gambarkan dulu. Jadi anggap saja solenoida ya ini. Di sini dialiri arus misalkan dari kiri ke kanan. Nah, di sini terjadi perubahan arus dari 100 mA menjadi 40 mA, jadi berkurang arusnya. Karena ada perubahan arus, maka pada solenoida ini akan menimbulkan GGL induksi yang arahnya melawan perubahan ya. Oke, kita hitung dulu besarnya GGL induksi E, hukum induksi Faraday adalah minus L kali delta I bagi delta T. Kita substitusikan L-nya, induktansinya dalam Henry. Kemudian delta I adalah arus akhir ya, dari 40 mA dijadikan ampere ya 0,04 dan 100 mili-nya awal jadi 0,1 dibagi waktunya adalah 0,01. Kita hitung. Ini kita akan dapatkan minus ya 0,06 dibagi 0,01 dan akhirnya kita dapatkan GGL induksinya adalah positif 3 volt ya. Jadi arahnya itu adalah melawan perubahan. Jadi kalau arusnya berkurang maka akan ditambah. Jadi GGL induksinya ke sana supaya arusnya bertambah ya. Atau jawabannya yang benar adalah 3 volt. Nomor 5, soal induksi elektromagnetik. Sebuah kumparan dengan induktansi diri 0,5 Henry dialiri arus yang berubah sebagai fungsi waktu IT sama dengan 8 minus 6T kuadrat. Gaya gerak listrik induksi diri sebesar 24 volt timbul pada saat T sama dengan ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, misalkan ini sebuah kumparan atau induktor dialiri arus I sebagai fungsi waktu seperti ini ya. Maka ketika pada suatu waktu tertentu karena arus yang berubah maka akan timbul GGL induksi sesuai dengan hukum Faraday. Induksi sebenarnya min L dI dt. Jadi kita substitusikan L nya setengah Henry, kemudian ddt dari I nya kita substitusi ini ya 8 minus 6T kuadrat. Oke, kita turunkan jadi 24 ruas kiri min setengah. Turunan dari 8 minus 6T kuadrat adalah 0 min 12T atau min 12T. Disederhanakan, 24 sama dengan setengah kali 12, 6T ya. Jadi T-nya kita dapatkan 4 second. Ini adalah GGL induksi pada waktu 24 volt ya, dengan T-nya 4 second. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 6, sebuah kawat melingkar dengan hambatan 10 ohm diletakkan dalam fluks magnetik yang berubah terhadap waktu dinyatakan dengan persamaan Vt sama dengan 3T min 5 dalam kurung kuadrat. Satuannya dalam SI. Arus listrik yang mengalir pada kawat pada saat 4 second adalah ya, oke, kita tuliskan dulu
mulai dari hukum induksi Faraday, E sama dengan minus N d flux dt ya. Kita substitusikan N-nya, karena tidak ada keterangan berarti 1. Jadi d dt fluxnya kita isi ini ya, 3T min 5 kuadrat. Berarti kita selesaikan dengan menurunkan ya. Jadi E induksi sama dengan kita turunkan 3T min 5 dalam kurung kuadrat ini berarti 2 kali min 1 ya. Kemudian dikali 3T min 5 pangkat 1 dikali turunan dalamnya dari 3T adalah 3 ya. Setelah itu untuk T-nya 4 kita substitusikan. T-nya 4 jadi minus 6 ini dari min 2 kali 3, 3 kali 4 min 5 ya. Selanjutnya ini 12 min 5 7 jadi min 42 volt. Itu adalah gegel induksi yang muncul di kawat tadi. Nah sekarang karena ada hambatan berarti ketika mengalir arus akan timbul arus induksi sebesar E induksi sama dengan dibagi R sama dengan I induksi ya. Kita substitusi, ini besarnya saja cukup 42, ini hanya minus menunjukkan arah dibagi dengan 10 ohm ya. Maka arus induksinya adalah 4,2 ampere. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nomor 7, induksi elektromagnetik. Kumparan suatu generator diganti dengan luas penampang 2 kali dari semula dan jumlah lilitan 1,5 kali dari jumlah semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 semula, perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator sebelum dan sesudah diganti adalah. Pilihannya yang ini. Oke, kita lihat dulu generator seperti ini. Jadi ini ada batang berbentuk kalau tertutup ya, diputar, maka ada perubahan flux ya yang menembus penampang yang merah ini karena posisinya bergantung pada waktu ya dengan kecepatan putar omega. Persamaan untuk generator adalah GGL induksinya adalah N B A omega sin omega T. N jumlah lilitan, B-nya kekuatan medan magnet, A-nya luas penampang ini, omega-nya adalah kecepatan putar. Nah, karena di sini ditanya adalah GGL maksimum, maka kita lihat amplitudonya saja ya. Jadi GGL induksi yang maksimumnya N B A omega, berbanding lurus semua. Jadi kalau kita membuat perbandingan, tinggal kita bandingkan aja besaran-besarannya seperti berikut. Jadi E1 banding E2 misalkan. Karena berbanding lurus dengan jumlah lilitan I1 ya, 1/2 ya. Kemudian dengan luas ya, luasnya juga diganti 2 kali 1/A2 ya. Kemudian kecepatan putar juga omega 1 bagi omega 2 ya. Di sini B-nya tidak diganti. Tinggal kita substitusikan. N2-nya kita isi 1,5 ya atau 3/2. Kemudian luasnya kita ganti dengan 2A1. Dan kecepatan putar kita ganti dengan 3/4 omega 1. Ini coret, coret, coret. Sehingga tinggal kita dapatkan 1 bagi 3/2, 2/3. Kemudian dikali setengah. Dikali 1 bagi 3/4, 4/3. Ya. Kita sederhanakan. Jadi kita dapatkan E1 banding E2 adalah 4/9 ya.